Sangat menarik dok tentang perbayian ya. Jadi ternyata makanan untuk bayi juga harus diperhatikan ya dok, dari tingkat kehalusan Iya. sampai tingkat gizinya ya dok. Iya, iya, iya. Jadi kandung kualitas maupun kuantitasnya harus kita perhatikan sesuai dengan usianya. Oh, mungkin kayaknya teman-teman ada yang tanyakan atau masih banyak penasaran dengan materi dokter tadi. Oke teman-teman, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan angkat tangannya yang ingin bertanya. Boleh dari Mbak yang kerudung merah. Tolong sebutkan nama dan asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Sulawati dari Rumah Sakit Muslimat. Yang ingin saya tanyakan pada dokter, apakah bayi ASI eksklusif itu memerlukan tambahan suplemen diet besi? Kalau iya, apa dok? Terima kasih. Oke. Boleh? Iya. Langsung bisa boleh dok. Apakah bayi memerlukan suplemen zat besi? Ya, jadi tadi kita pelajari ya pada usia 6 sampai dengan 6 bulan zat besi itu bisa diperoleh dari pertama ASI ibu, walaupun itu sangat minim ya, sekitar 4% saja, dan sisanya adalah dari kandungan Fe yang ada dari transfer dari ibu saat dia masih dalam kandungan, sehingga dia akan bertahan sampai 6 bulan. Perlukah diberikan Fe kan gitu ya? Apakah semuanya begitu? Nah, kalau memang ada masalah, sebagai contoh, ibunya anemia ya, anemia, otomatis si bayi cadangan zat besinya akan berkurang, tidak akan bertahan sampai usia 6 bulan ya. Kalau kita tahu bayi anemia, bayi lahir dari ibu yang anemia, harus kita waspada. 1 bulan, 2 bulan kita cek, ada nggak tanda-tanda anemia pada bayi ini ya. Kalau memang ada, ya kita berikan suplemen zat besi tersebut dalam kondisi si bayi sehat ya. Dalam kondisi bayi sehat artinya tidak sakit. Karena apa? Zat besi yang ada di dalam tubuh kalau berlebihan ini akan menjadi makanan yang empuk bagi bakteri, sehingga kalau yang Fe-nya berlebihan itu juga nggak bagus, karena bakteri akan masuk, dia makan Fe itu sehingga menyebabkan sakit malah si bayi ini. Tanda-tandanya seperti apa? Ya cek tanda-tanda anemi, pucat, anaknya mungkin tidak aktif ya. Pucat bisa dilihat ya dari bibirnya, tangannya, atau dari konjungtivanya. Kalau ini anemi, kelihatan anemi, cek coba darah rutinnya, HB-nya terutama. Kalau memang diperlukan, kita berikan suplemen. Karena apa? Karena sampai dengan usia 6 bulan kita belum memberikan apa? MPASI ya, MPASI. Ya. Kecuali pada masalah misalkan ASI-nya tidak keluar atau gagal dalam proses pemberian ASI. Nah, ini memang ada formula di sini akan berperan ya, sehingga formula bukan hal yang dilarang ya, tapi pada kasus-kasus tertentu kita harus memberikan gitu. Bisa dipahami ya. Kalau usia 6 bulan ke atas bagaimana? Ya tadi harus ada MPASI. Kalau MPASI tercukupi ya sudah aman. Tapi kalau MPASI tidak tercukupi pada 7 bulan kok pucat, harus kita berikan sampai HB tercukupi. Berapa lama Fe-nya? Bisa 3 bulan. Suplemen Fe sampai 3 bulan, cek HB lagi, sudah bagus, ya sudah hentikan. Jangan tiap hari diberikan. Gitu. Iya, gitu. Bagaimana Mbak? Sudah jelas ya? Mungkin teman-teman yang lain? Iya. Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmayanti dari Poltekkes Malang, Kampus 6 Ponorogo. Mohon izin dokter, saya mau bertanya. Kan tetangga saya itu ada anak kecil yang dari lahir itu nggak diberi ASI. Kemudian sekarang udah umur 5 tahun itu ngomongnya masih kurang lancar, terus nafsu makannya itu kurang gitu. Itu apa ada solusi untuk memperbaiki masalah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu contoh ya, dan ini banyak pasien-pasien saya juga mengalami hal demikian yang konsultasi ke saya. Jadi kegagalan pada proses weaning atau penyapihan ya, proses pemberian ASI jadi masalah sehingga pada usia 5 tahun ada nafsu makannya tidak ada ya, berkurang, ada speech delay, gangguan bicara ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau sampai 2 tahun ya, kecepatan dari pertumbuhan sel otak itu sangat cepat ya, hampir 80%. Setelah 2 tahun dia akan mendatar gitu. Nah, dalam proses 2 tahun ini tidak tercukupi ya, akhirnya salah satu contohnya seperti ini, yaitu gangguan perkembangan. Jadi speech delay atau gangguan bicara adalah salah satu dari gangguan perkembangan ya. Mungkin motoriknya bagus, anaknya lari sana sini, tapi suruh bicara kurang ya, bicaranya kurang, atau mungkin malah jadi hiperaktif, istilahnya nakal ya, merusak mainan, sehingga mungkin ada satu kelainan-kelainan yang lain yang harus kita waspadai ya. Saya nggak bisa menjawab bagaimana, tapi harus di screening dulu ya. Ini speech delay-nya kan apa kayak gitu. Apakah memang karena gangguan di pertumbuhannya selama dia 2 tahun pertama, atau memang ada kelainan yang lain ya. Mestinya konsultasikan juga ke THT, tes pendengaran dulu. Seorang anak tidak bisa bicara kalau tidak mendengar ya. Kita tidak bisa bicara kalau kita tidak mendengar. Jadi tes dulu THT-nya, telinganya, pendengarannya. Kalau itu bagus berarti ada masalah di proses bicaranya. Untuk itu apa? Mesti ada peran dari fisioterapis ya, yaitu untuk terapi bicara. Satu ya. Nah, yang kedua tadi pertama THT harus bagus. Yang kedua speech therapy harus dikerjakan ya. Yang ketiga sekarang nafsu makan ya, mungkin ada hubungannya juga ya. Biasa enggak yang ngasuh siapa ya, yang mengasuh siapa, orang tuanya langsung atau pengasuhnya siapa, neneknya, pembantunya, itu bisa terjadi ya. Sehingga kegagalan proses weaning ini, bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kurang, ya otomatis harus kita tambah. Tidak bisa setelah merta seorang anak tidak bisa hari ini harus makan 1 piring, besok 2 piring, nggak bisa. Memang harus pendekatan yang diajak diskusi, diajak dialog, ya, diajak cerita, ya, berikan gambaran-gambaran, cerita-cerita, sehingga dia mau akhirnya makan. Obat nafsu makan nggak ada kembali ya, saya katakan, saya sampai saat ini juga kalau ditanya atau diminta obat nafsu makan, dok, dalam hati saya jajane ora ono gitu ya, tapi saya berikan suplemen saja sehingga menambah kekurangan nutrien dia gitu. Jadi mungkin 3 itu jawaban saya. Pertama THT harus cek dulu, yang kedua speech therapy, yang ketiga pemberian makanan dengan yang bervariasi, dengan kita ajak untuk makan bersama ya, keluarga, siapa pengasuhnya itu harus diteliti lagi, kita telusuri lagi gitu. Mungkin itu jawaban saya. Bagaimana Mbak Desi? Sudah jelas? Oke, boleh satu lagi. Yang depan ini Mas, boleh. Terima kasih. Nama saya Arvina dari Bawatan. Dokter, yang ini saya tanyakan, ini kebetulan kemarin ada pasien yang tanya, ini pemberian MPASI baru 5 hari ini sudah dikasih pur buah dan pur sayur,
terus habis itu tidak bisa BAB. Apakah saran yang bisa diberikan? Terus yang kedua, kalau lebih dari 7 hari tidak BAB, apakah perlu disarankan untuk pemberian Lacto-B? Kemudian lagi yang lainnya, Lactobacillus. Bayi usia 5 bulan, ASI saja hanya naik 1 on. Kemarin dikonsulkan ke dokter anak untuk pemberian makanan tambahan lebih awal. Apakah memang diperbolehkan? Terima kasih. Ya, jadi bayi hanya apa tadi yang pertama? BAB ya, tidak BAB ya. Bayi itu masih dalam proses perkembangan ya, perkembangan semuanya ya, baik saluran kencing, saluran cerna, saluran napas ya, sehingga salah satu yang kita bicarakan di saluran napas, saluran cerna, di mana saluran cerna ini kembali tadi ya, jonjot ususnya masih belum bagus, peristaltiknya atau gerakan ususnya juga kadang masih belum bagus, sehingga bayi akan BAB atau kencing itu dengan mengejan ya. Kadang dengan mengejan seperti itu sampai merah, itu orang tua sampai bingung ya, datang ke saya, dok anak saya mengejan terus ini, terus habis itu berak enggak, berapa hari? 3 hari masih normal ya. Kapan kita sebut atau membutuhkan pengelolaan, yaitu setelah 6 hari ya. Kalau 6 hari bagaimana? Kita lihat ya, gerakan ususnya bagaimana. Kalau gerakan ususnya bagus, terus masanya ada enggak? Oh enggak ada, loh berarti ada masalah apa enggak? Enggak ada. Mungkin apa? Minuman ASI yang dia minum semua tercerna dengan kotoran yang minimal, sehingga selama 6 hari tidak ada yang dikeluarkan. Gerakan usus bagus, kentutnya juga baik, anaknya juga aktif ya, tidak menunjukkan kesakitan, tidak ada masalah. Kalau 6 hari masih ada yang lain, misalkan ada meteorismus, gerakan ususnya lambat, nah ini ada masalah. Ada perabaan, ada massa di bawah ya, di bawah itu kiri bawah ada massa gitu, kok agak keras, mungkin ini feses ini, keluarkan ya dengan laksansia boleh ya. Bagaimana dengan Lactobacillus? Lactobacillus adalah kuman yang bersifat patogen atau komensal ya. Jadi kuman yang menguntungkan, yang berperan baik ya, yaitu untuk memproses atau pencernaan. Nah, di mana dia bekerja? Dia bekerja ada mulai dari ileum sampai ke duodenum dan sampai ke kolon ya. Nah, di mana dia kita kasih boleh enggak? Boleh ya. Boleh untuk membantu pencernaan dia ya, untuk pencernaan boleh, karena dia akan bekerja terus. Sedangkan feses bagaimana? Feses adalah kotoran yang harus dibuang setelah 6 hari ya, kasih laksansia gitu ya Bu ya. Lalu 5 bulan, usia 5 bulan naiknya hanya 1 on, harusnya berapa tadi? Trimester kedua ya, berarti ada sekitar 500 ya, harusnya 500 gram. 1 on itu berapa tuh? 100 gram ya. Nah, berarti kan kurang ya. Kita lihat harus ditelusuri dulu apanya yang kurang di sini. Apakah ASI-nya, kualitas ASI-nya, dilihat gizi ibu ya. Kalau gizi ibu baik, insya Allah jumlah maupun kualitas ASI akan bagus ya. Kalau belum baik, kenaikannya bagaimana? Coba dianjurkan bertambah frekuensi untuk meneteinya ya, tambahkan dulu. Kalau itu ternyata sudah maksimal, tidak ada salahnya untuk ditambahkan MPASI ya, yaitu untuk sampai usia 6 bulan, yaitu cair, berarti susu formula di sini berperan ya, berperan di sini. Ibunya bekerja ya, ibunya bekerja ya, ibu bekerja, berarti jumlahnya mungkin berkurang ya. Kualitasnya lihat gizi ibu ya.
anaknya bagaimana, sakit atau tidak. Kalau tidak sakit boleh, silakan. Berarti ini kesimpulan kita adalah jumlahnya. Kalau memang jumlahnya tidak bisa tercukupi ya harus kita tambah. Jangan didiamkan karena ini udah butuh dia kecukupan dari ASI sudah tidak bisa memenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Betul, saya setuju untuk ditambahkan. Saya tidak memeriksa, tapi harusnya dievaluasi seperti itu. Mungkin seorang dokter itu juga sudah mengevaluasi itu. Oh, ini berarti harus butuh. Saya yakin gitu, ya. Sehingga tidak salah untuk diberikan formula. Ya, jadi formula bukan hal yang berbahaya, bukan hal yang haram apabila dipakai pada saat yang tepat, ya, gitu. Sudah, Dok. Oke, sedikit mereview ya, Dok. Ternyata gizi atau nutrisi seorang anak tergantung dari makanan dan apa yang dimakan oleh sang ibu ya, Dok. Iya, saya rasa memang gitu karena ASI seorang ibu itu kualitasnya akan tergantung dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu juga. Kemudian kalau pemakaian suplemen, Dok, terkadang kan kita merasa kekuatan ibu itu sangatlah tinggi lah. Jadi ketika anaknya dikira agak kurus, dia pakai suplemen, tapi kadang-kadang berlebihan. Itu solusinya gimana kira-kira, Dok? Ada hal yang berlebihan tidak masalah, ada yang berlebihan bermasalah. Ya, seperti tadi kalau kita berikan preparat FE yang berlebihan malah jadi masalah. Dia malah jadi gampang sakit karena kuman-kuman akan mudah tumbuh di dalam darah dia. Tapi kalau diberikan vitamin-vitamin yang lain ya mungkin tidak masalah kalau berlebihan karena akan dibuang juga kalau dia berlebihan. Jadi anak-anak yang sehat bagaimana? Kalau dia sehat dalam arti perkembangannya bagus, pertumbuhannya bagus, ya tidak perlulah pakai suplemen gitu. Tapi kalau berat badannya kok kurang, maamnya juga kurang, berarti ini perlu ada tambahan suplemen, ya kita berikan, tidak masalah. Ya. Karena ada untungnya juga untuk kita memberikan suplemen, misalkan usia 4 bulan katakanlah, ya 4 bulan berat badan nggak mulai naik, ya berarti kalori kurang, protein kurang, terus nutrisi mikronutriennya juga kurang, vitamin kurang, ya kita berikan dalam bentuk apa? Biasanya kan ada yang tetes ya, itu dalam tetes. Ya. Ada keuntungannya sehingga kenapa? Seorang anak itu kadang sulit minum obat ya, tapi dengan sudah diberikan suplemen sejak awal 3 bulan tadi ya, 4 bulan sudah kita berikan, dia sudah terbiasa untuk minum obat sehingga ya kita tidak berharap anak sakit ya, tapi kalau suatu saat sakit dia gampang minum obatnya gitu. Sudah, itu salah satu keuntungan juga selain keuntungan nutrisi nutrien mikronutrien yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin ada pesan untuk dari dokter untuk kami di sini, Dok? Iya, jadi mengingat masih banyak juga pola penyapihan yang keliru, mungkin tadi dengan ilmu ini bisa disampaikan ya kepada pasien-pasien ibu bapak sekalian ya. Ini kebetulan banyak emak-emaknya ya, jadi pas sekali ini ya. Jadi pas materinya. Kalau bapak-bapak kadang cuek, saya lihat kok bapaknya yang 1, 2 itu ya, yang di depan aja yang bapak-bapak, yang lainnya emak-emak semua, jadi pas. Menurut saya materi ini mudah ya, tapi aplikasinya agak susah ya kalau dia sudah terlambat. Kalau dari awal sebenarnya insya Allah akan tidak terjadi gangguan pertumbuhan perkembangan karena proses penyapian yang keliru. Saya rasa itu. Oke. Materi pertama selesai. Sekarang mohon dokter menerima sebagai kenang-kenangan dari kami. Boleh maju, Dok. Kami panggil Dr. Andes Hamim Winawan MM untuk memberikan kenang-kenangan kepada Dr. Eko.
Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Tangan untuk dokter. Baik. Di materi yang kedua akan dimoderatori oleh rekan saya, yaitu Saudari Wati. Tepuk tangan untuk meriah untuk Saudari Wati. Silakan Mbak Wati. Oke, sebelum masuk ke materi kedua yang akan dimoderatori oleh teman saya Wati, di sini sudah lapar belum? Sudah haus belum? Oke, jadi sudah lapar ya, tapi saya mau semangatnya dulu. Kalau nanti saya bilang, apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Jawabnya adalah sehat-sehat luar biasa. Oke? Setuju ya? Apa kabar tenaga kesehatan Indonesia? Kurang semangat, kurang semangat. Nanti habis ini makan. Oke. Sekali lagi ya. Apakah